Seberapa yakin sih orang yang menutupi mukanya dengan plastik kresek barusan untuk tidak dikenali wajahnya di CCTV saat melakukan pencurian barang? Jawabannya sangat yakin. Karena saat diciduk oleh polisi, maling tadi masih bertanya, "Kok bisa ketahuan? Kan muka saya sudah ditutupi." Dia meyakini hal yang sebenarnya sangat konyol, bahkan dianggap bodoh oleh orang lain. Di kasus tadi, seorang peneliti menganggapnya sebagai Dunning-Kruger Effect, yang dapat diartikan orang bodoh yang merasa dirinya pintar. Pernahkah Anda mendengar istilah tong kosong nyaring bunyinya? Istilah tersebut sangat merepresentasikan orang dengan Dunning-Kruger Effect. Frasa tong kosong nyaring bunyinya adalah sebuah peribahasa atau pepatah yang berasal dari tradisi kearifan lokal. Pepatah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang banyak bicara atau berbicara tanpa substansi yang sebenarnya. Di sini, tong kosong merujuk pada isi atau substansi yang kosong atau kurang penting. Sedangkan nyaring bunyinya mengacu pada cara seseorang berbicara yang keras dan mencolok, namun tanpa nilai yang signifikan. Tanpa memberikan kontribusi yang substansial dalam suatu diskusi atau perdebatan. Hal ini menekankan pentingnya untuk tidak hanya berbicara banyak, tetapi juga untuk memiliki sesuatu yang berarti atau penting untuk disampaikan. Dunia psikologi menyebutkan, orang-orang yang merasa dirinya paling pintar dan tidak pernah salah adalah orang-orang yang sedang mengalami Dunning-Kruger Effect. Secara resmi, ini didefinisikan sebagai bias kognitif di mana seseorang percaya bahwa dirinya lebih pintar dan lebih mampu daripada yang sebenarnya terjadi. Pada tahun 1999, terdapat dua orang psikolog yang bernama David Dunning dan Justin Kruger yang melahirkan jurnal yang berjudul A Skill and Neurobiology. Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa ketidaktahuan akan standar kinerja menjadi sedikitnya kompetensi yang ada. Secara sederhana, orang dengan Dunning-Kruger Effect akan merasa kemampuan mereka jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya dan tidak mampu untuk mengenali kemampuan mereka sendiri. The more I learn, the more I realize how much I don't know. Almarhum Abah Yai Kiai Haji Fauzi Mustafa mengatakan, hal serupa seperti apa yang disadari oleh Albert Einstein. Janganlah kalian merasa pintar, sebab kalau sudah merasa pintar, di saat itulah kalian sedang mulai menjadi bodoh. Pernyataan semakin tahu, maka semakin tidak tahu, menggambarkan paradoks di mana semakin seseorang mengetahui tentang sesuatu topik, semakin mereka menyadari betapa luasnya bidang pengetahuan yang masih belum mereka ketahui atau pahami sepenuhnya. Pernyataan ini seringkali dihubungkan dengan konsep kesadaran akan ketidaktahuan atau conscious incompetence dalam psikologi. Misalnya, seseorang yang baru mulai belajar bahasa asing mungkin pada awalnya merasa yakin bahwa mereka dapat dengan mudah menguasai bahasa tersebut. Namun, ketika mereka mulai belajar, mereka menyadari bahwa ada banyak kosakata yang harus dihafal, tata bahasa yang harus dipahami, dan keterampilan berbicara yang harus dikuasai. Ini adalah tahap conscious incompetence di mana mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam bahasa tersebut. Ketika seseorang awalnya tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam suatu bidang, mereka mungkin cenderung merasa cukup percaya diri karena mereka tidak menyadari betapa banyaknya yang mereka tidak ketahui. Namun, ketika mereka mulai mempelajari lebih dalam dan meningkatkan pengetahuan mereka menjadi lebih sadar akan kompleksitas dan kedalaman subjek tersebut. Ini bisa membuat mereka merasa semakin tidak tahu karena mereka menyadari betapa sedikitnya yang mereka ketahui dibandingkan dengan seluruh bidang pengetahuan yang ada di luar sana. Dengan kata lain, semakin seseorang belajar, semakin mereka menyadari betapa luasnya dunia pengetahuan dan betapa terbatasnya pemahaman mereka sendiri.
Ini menekankan pentingnya sikap rendah hati dan keterbukaan untuk terus belajar dan berkembang, karena pengetahuan sejati adalah proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir. Kembali ke efek Dunning-Kruger, yang terjadi ketika pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam suatu area masih sangat minim, sehingga membuat mereka menilai kemampuan diri terlalu tinggi. Efek ini juga berlaku sebaliknya. Orang-orang yang sebenarnya sangat mahir dalam suatu bidang tertentu merasa bahwa tugas tersebut mudah bagi semua orang dan meremehkan kemampuan mereka sendiri. Ini membuat seseorang sulit mengetahui kelebihan mereka karena mereka menganggap hal yang mudah bagi mereka juga mudah bagi semua orang. Hal ini mengakibatkan kehilangan kemampuan untuk mengidentifikasi keunikan dan bakat diri sendiri. Ditambah lagi, ketika seseorang berhasil dalam hal yang sulit, mereka mungkin tanpa sengaja percaya bahwa hal tersebut adalah bakat utama mereka. Padahal, kenyataannya mungkin hanya mencapai tingkat rata-rata. Jika situasi ini tidak disadari sejak awal, efek Dunning-Kruger akan menyebabkan masyarakat kehilangan pembelajaran dari ahli yang terbaik, karena kepercayaan diri mereka membuat mereka tertutup untuk pengetahuan yang baru. Ini artinya, orang yang paling kurang informasi adalah yang paling percaya diri. Mereka seringkali sulit diajarkan dan cenderung menyebarkan informasi yang tidak benar. Efek Dunning-Kruger tidak hanya mempengaruhi cara kita menilai kemampuan diri, tetapi juga dapat memperburuk kemampuan kita untuk mengenali spesialisasi dan bakat diri. Hal ini dapat menghambat penemuan potensi sejati dan dapat mempengaruhi pilihan karir atau peluang yang seharusnya kita kejar. Bisa juga terjadi pada orang dengan intelijensi rendah maupun tinggi. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan emosional atau kecerdasan humility dapat meminimalisir terjadinya efek Dunning-Kruger. Hal ini berkaitan dengan pengakuan bahwa kita mungkin tidak selalu benar dan harus terbuka pada setiap masukan demi memperbaiki diri. Dampak buruk dari efek Dunning-Kruger terjadi baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Pada tingkat pribadi, orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka mungkin mengambil tugas yang tidak mampu mereka selesaikan, sehingga menyebabkan kesalahan atau kegagalan. Mereka mungkin juga menolak masukan atau kritik karena mereka percaya bahwa mereka sudah mengetahui segala hal yang perlu mereka ketahui. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan stagnasi dalam pertumbuhan pribadi dan profesional. Sedangkan di tingkat masyarakat, efek Dunning-Kruger berkontribusi terhadap penyebaran misinformasi dan teori konspirasi. Orang yang kurang memiliki pengetahuan tentang suatu topik mungkin merasa terlalu percaya diri dalam membentuk opini yang akurat tentang topik tersebut. Masalah ini dapat menyebabkan orang menyebarkan informasi palsu atau menolak konsensus ilmiah yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Contoh, efek Dunning-Kruger dapat mempengaruhi orang-orang dari semua lapisan masyarakat tanpa memandang usia, latar belakang, atau pendidikan mereka. Anda dapat menemukan efek Dunning-Kruger di jalan raya. Peneliti menemukan bahwa pengemudi yang kurang berpengalaman melebih-lebihkan kemampuan mengemudi mereka. Misalnya, seorang pengemudi baru mungkin percaya bahwa mereka hebat dan mengambil risiko yang mungkin dihindari oleh pengemudi yang lebih berpengalaman. Kepercayaan diri yang berlebihan ini dapat menyebabkan kecelakaan dan situasi berbahaya terhadap dirinya maupun orang lain. Kemudian, efek Dunning-Kruger juga ada di dunia olahraga. Atlet yang kurang terampil mungkin melebih-lebihkan kemampuan mereka dan membuat kesalahan yang merugikan tim. Masalah ini terutama terlihat dalam olahraga tim seperti bola basket, sepak bola, dan lainnya, di mana para pemain mungkin percaya bahwa mereka lebih baik daripada yang sebenarnya dan mencoba melakukan permainan di luar tingkat keahlian mereka. Kepercayaan diri yang berlebihan ini yang dapat mengakibatkan turnover dan tembakan yang meleset, yang pada akhirnya mengurangi peluang tim mereka untuk menang.
Kemudian di tempat kerja misalnya, efek Dunning-Kruger dapat terwujud dalam berbagai cara. Seperti, seorang karyawan baru mungkin percaya bahwa mereka memahami persyaratan pekerjaan dan tidak cukup banyak bertanya atau mencari masukan dari atasan mereka. Terlalu percaya diri ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kesalahan yang sebenarnya bisa mereka hindari. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa mereka yang berkinerja buruk biasanya menganggap mereka berada di atas rata-rata. Oleh karena itu, mereka tidak mencari seniornya di kantor untuk meminta bantuan. Jadi, bagaimana caranya agar Anda tidak menjadi korban efek Dunning-Kruger? Langkah pertama adalah menyadari bahwa evaluasi diri itu rumit dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, menyadarinya saja dapat membantu Anda menghindari meremehkan orang lain atau meremehkan kemampuan sendiri. Anda bisa mencari tanda-tandanya. Jika Anda merasa buruk dalam suatu hal, kemungkinan besar itu berarti Anda memiliki pemahaman tentang keterbatasan Anda. Itu hal yang bagus. Di sisi lain, jika Anda merasa sudah ahli, tetaplah rendah hati dan sadari bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan. Jangan takut untuk mencari masukan dan kritik. Terbuka untuk belajar dan berkembang. Ingat, selalu ada banyak hal yang perlu dipelajari dan menyadari keterbatasan Anda adalah langkah pertama untuk menjadi lebih berpengetahuan dan kompeten. Selain itu, melibatkan diri dalam kelompok atau komunitas yang berfokus pada pertukaran pengetahuan dan pembelajaran akan sangat membantu meningkatkan pengetahuan. Dengan interaksi dengan orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang berbeda, kita dapat mendapatkan sudut pandang baru, memperluas wawasan kita, dan mengenali bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui. Jangan lupa untuk berbagi pendapat dan pengalaman dalam komentar di bawah. Dan pastikan subscribe channel kami untuk video lebih lanjut tentang topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!